Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel, channel yang berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, hari ini sudah Jumat Kliwon. Kita akan pemilu pada Rabu Legi. Jadi ya sekitar 1 bulan kurang kita akan pemilu. Karena memang suasana pemilu, wajar saja kita kalau kemana-mana sering ditanya mau pilih apa, mau pilih siapa, presidennya siapa. Nah biasanya saya jawabnya dengan ya sekedar menyampaikan nilai-nilai yang saya yakini. Saya bilang saya sih karena setiap hari paling tidak 5 kali kita baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa saya. Ini menurut saya doa ini doa untuk pribadi, doa untuk keluarga, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ada ekspresi untuk kita untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, lil muttaqina imama, yakni untuk menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina imama artinya pemimpin, kalau kita bicara masalah mutakin, takwa, terus dia ini akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang paling baik. Karena dalam konteks ini, bahwa dalam konteks beragama, yang terbaik menurut agama adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara kita adalah yang terbaik takwanya, yang paling bertakwa. Nah, ini doa kita untuk menjadi orang yang imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau kita makmum, kalian saya bukan pemimpinnya. Nah, tentu saja kita harus juga punya idealisme untuk untuk memilih atau untuk menjadikan orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Orang yang paling bertakwa itu sebagai pemimpin. Kalau kita bicara masalah orang yang paling bertakwa sebagai pemimpin, lil muttaqina imama, kalau kita memilih orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin, artinya otomatis kita juga memilih orang-orang yang terbaik, yang paling mulia, yang menjadi pemimpin. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan bobot ketakwaan dari masing-masing calon pemimpin. Katakanlah capres kita ada 3, kita bobot ketakwaannya. Ketakwaan itu juga terkait dengan yang takwa itu kan ada bahwa takwa itu mengerjakan segala yang baik dan melakukan meninggalkan segala yang dilarang. Nah, kita checklist, misalnya dilarang berjudi, ini judi, ini tidak. Dilarang apa, kita bisa checklist, dan setelah di checklist, nah kita tentu saja bisa melihat bobotnya. Ya, jadi checklist itu kalau ada kekuatan, ada kelemahan, artinya ada strongness, ada juga weakness, ya. Jadi ada analisa kelemahan, ada analisa kekuatan. Nah, itu akan menjadikan kita bisa memiliki bobot-bobot tersendiri yang masing-masing kita, karena kita akan diminta pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Jadi kita juga harus bisa mandiri untuk menentukan ini paling bertakwa apa tidak. Tentu saja dengan penilaian saya, jangan hanya jare-jare, karena yang akan dipertanyakan di hadapan mahkamah Allah itu juga pribadi-pribadi. Jadi kita harus pula memilih seorang pimpin yang
idealismenya adalah mutakin, nah kita pilih dengan pembobotan indikator-indikator ketakwaan. Ya, ini indikator ketakwaan tentunya saja ada. Kalau banyak tentu saja kita bisa browsing, bisa googling tentang indikator-indikator ketakwaan, dan disitulah kita bisa membuat checklist masing-masing. Ya, kalau kita misalnya kalau ada imam, kita milih imam untuk sholat saja, ini baca Qur'annya, hafalannya bagus, ini kurang, itu kan seperti itu. Jadi saya juga harus memilih ini dari capers-capers ini, mana yang paling bertakwa, mana yang paling amburadul. Nah ini kita perlu satu penilaian yang objektif, yang betul-betul, dan lepas dari semua, kalau kita merasa tidak mengetahui betul-betul, ya minta petunjuk Allah. Kita kan ada cara-cara untuk memilih, ya. Cara-cara untuk memilih itu kita sebut yang dikatakan sebagai sholat 2 rakaat yang kemudian terkenal dengan nama sholat istikharah. Itu kan tidak hanya memilih jodoh, ya, apapun hal baru, termasuk presiden baru, jika ada beberapa alternatif, kita perlu istikharah. Jadi mungkin ada baiknya adalah gerakan spiritual pemilu untuk memilih capres yang paling bertakwa. Kalau dari indikasi-indikasi atau indikator-indikator yang terlihat itu kita kebingungan, tapi kalau dari indikator-indikator yang terlihat itu jelas, tentu saja kita tetap minta doa, kita minta dengan istikharah, mohon dipilihkan yang terbaik agar bangsa ini menjadi baik. Nah, itu termasuk fisik, ya, termasuk fisik bahwa imam itu harusnya fisik sempurna, kan begitu. Ya, karena orang yang kuat lebih dicintai Allah, ahabba ilallah, ya. Itu bahwa orang yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah, itu jelas, ya. Jadi kita juga lihat fisiknya, bagaimana jalannya, bagaimana. Kalau orang Brebes itu bilangnya kalau jalannya jidag, ya, berwibawa, sehat. Nah, itu yang dipilih, kan pemilihan itu juga kaitannya dengan ada hal-hal fisik. Intinya kalau kita akan memilih pemimpin yang dengan konsep mutakin, ya konsepnya adalah paling baik lahir batin tentunya. Nah, oleh karena itu kita akan lihat dari capres-capres yang ada, kita lihat yang paling baik lahir batin mana. Kalau ragu-ragu, kita beristikharah, kita melakukan tindakan spiritual untuk menuju perbaikan Indonesia. Mungkin malam Jumat ini adalah malam yang tepat untuk memulai melakukan gerakan spiritual menjelang pemilu bagi seluruh kaum muslimin yang menginginkan kepemimpinan Indonesia dalam konteks lil muttaqina imama. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan bisa kita lanjuti. Dan jika ada pertanyaan, jika ada sanggahan, silahkan diberi komentar, dan mudah-mudahan bisa menjadi perlindungan bagi yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.